Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya di luar tema. Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik secara agama Islam? Baik. Cara memilih pemimpin menurut agama Islam itu yang disetujui oleh Islam hanya dua, ya. Disebutkan oleh para ulama, cara memilih pemimpin yang disetujui oleh Islam hanya dua. Yang pertama dengan cara musyawarah, ya, musyawarah antara ahlul halli wal aqdi, kumpul para ulama kemudian menunjuk siapa yang jadi pemimpin. Seperti kasusnya Abu Bakar. Abu Bakar kumpul para ulama. Saya ulama di zaman itu sahabat. Kumpul para sahabat, kemudian mereka pada akhirnya menunjuk siapa? Abu Bakar. Itu cara yang pertama yang disetujui oleh Islam. Cara yang kedua adalah dengan pemimpin yang sebelumnya menunjuk yang akan menjadi pengganti. Seperti kasusnya Umar, ya. Setelah ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, Abu Bakar mengatakan apa? Yang jadi pemimpin setelahku adalah Umar. Ini dua cara yang disetujui oleh Islam. Dan siapa yang naik dengan salah satu dari dua cara ini, maka dia sah, ya maksudnya. Ada cara yang ketiga tidak disetujui oleh Islam, tetapi kalau sudah jadi pemimpin pakai cara yang ketiga ini tetap sah. Caranya tidak disetujui, tetapi hasilnya sah. Paham ini? Caranya tidak disetujui oleh Islam. Apa itu? Bil ghalabah, dengan jalur kemenangan. Ya, pakai cara kemenangan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr, di antara cara kemenangan ini adalah bil tasbih, dengan pemilihan suara, dengan pemungutan suara. Cara seperti ini tidak disetujui oleh Islam, tetapi kalau ada orang yang naik pakai cara itu sah, ya. Maka berangkat dari ini jemaah sekalian, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik menurut agama Islam? Berdua cara. Adapun cara selain daripada itu tidak baik, tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Bagaimana hukum jual beli suara atau suap atau sogok menyogok dalam pemilihan? Jelas ini. Jangan kita menggabungkan dua keburukan. Ada sebagian orang dia gabungkan dua keburukan. Pertama, datang kepada dia seorang calon, ya, ini terpilih kita, katanya. Dikasih dia uang sekian, pilih kita. Dia terima uangnya tapi lainnya pilih. Menggabungkan antara sogok dengan penipuan. Ya. Kalaupun dia tetap milih orang itu, dia sudah dibayar, tetap dia milih, tetap itu sogokan, tetap itu sogok. Dan Nabi SAW menyebutkan ar-rashi wal murtashi fil nar. Orang yang menyogok dan yang menerima sogokan diancam neraka. Ya. Ini sebenarnya sudah maklum kita ini. Tidak perlu ditanyakan sebenarnya. Ya. Apa hukumnya seseorang yang tidak reda membagikan warisan secara hukum agama Islam, kemudian dia meninggal dunia? Apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya? Jemaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat warisan di dalam surah An-Nisa, Allah sebutkan ayat warisan dalam surah An-Nisa. Setelah itu Allah tutup pembahasan warisan dengan mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kata ulama tafsir, maksudnya dia taat kepada hukum warisan yang disebutkan di ayat sebelumnya.
Kemudian setelahnya Allah sebutkan wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, serta dia melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah menyiapkan bagi dia neraka. Maksudnya bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dalam masalah warisan yang disebutkan di ayat 10. Jadi wajib pembagian warisan dengan tata cara Islam itu wajib. Ya, wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf, hadisnya agak panjang. Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari berupa air yang kental, yaitu mani. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga 40 hari. Kemudian diutuslah malaikat lalu meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan untuk menulis dan menetapkan 4 perkara. Menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, nasibnya celaka atau bahagia. Pertanyaannya, ya hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Apa pengertian hadis di atas? Ya hadis ini tentang bahwasanya takdir manusia itu sudah dicatat. Ya jelas hadis ini takdir manusia. Ya telah dicatat. Cuman takdir yang dicatat di dalam rahim itu hanya 4 kata para ulama. Tidak semuanya. Yang dicatat hanya 4. Pertama rezeki, kemudian yang kedua umur, yang ketiga amal, dan yang keempat adalah bahagia atau sengsara. Hanya 4 itu dikatakan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala. Beda dengan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Kalau takdir yang ada di Lauhul Mahfuz selamanya, semuanya, semua macam-macamnya itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Adapun takdir yang ada di dalam perut ibu kita itu yang dicatat oleh malaikat yang diutus itu hanya 4 ini saja. Hanya 4 ini saja. Apakah catatan takdir yang ada di dalam perut ibu kita ini dapat berubah dengan ikhtiar dan doa? Ya. Ia disebutkan oleh sebagian ulama. Contoh Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, diperpanjang umurnya, maka hendaklah dia sambung silaturahmi. Saya ingin rezekinya diperluas, padahal kan rezeki sudah dicatat di rahimnya. Siapa yang ingin umurnya diperpanjang, padahal umur sudah dicatat. Ya, maka disebutkan oleh sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang bisa berubah dari takdir itu adalah takdir yang dicatat oleh malaikat itu yang berubah. Takdir yang dicatat oleh malaikat itu yang berubah. Dan takdir yang ada di dalam rahim itu siapa yang mencatatnya? Malaikat. Baik. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak. Yang berubah itu adalah keberkahannya. Yang berubah itu keberkahannya. Apakah harus pasrah saja dengan takdir yang telah ditentukan? Boleh antum pasrah kalau antum tahu catatan takdir antum. Boleh. Makanya ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita masuk surga dan neraka itu sudah ditakdirkan tidak? Kata Nabi, iya, sudah ditakdirkan. Sahabat mengatakan, tapi amal. Kalau sudah ditakdirkan untuk apa kita beramal? Kan tak perlu beramal, kan tak perlu beribadah ya Rasulullah. Kan sudah ditakdirkan. Kata Nabi SAW, ya'malu fa kullu yassarun lima khuliqa lahu. Tetap kalian beramal. Ulama mengatakan kenapa disuruh tetap beramal oleh Nabi SAW? Kita tidak tahu catatan takdir kita. Seandainya pelunggu sudah mengintip catatan takdir, kebetulan nama pelunggu dicatat sebagai penduduk surga, bawah ada tidak itu? Bawah ada tidak itu? Lah, wahda intip catatan takdir dan mana itu nama catatan takdir? Tidak ada kita yang tahu. Begitu pula kalau seandainya antum sudah melihat catatan takdir antum, kemudian ditulis di sana antum akan kaya, umur 40 tahun antum akan kaya raya, punya uang 10 triliun dan itu tidak udah mau banget itu. Cuma masalahnya siapa yang tahu catatan takdirnya? Ya. Jadi catatan takdir itu tidak menuntut kita untuk pasrah, tidak. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik ini yang sekalian, sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Yang minta maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.